Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Rahmi Heria selaku guru bahasa Indonesia kalian. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, siapa yang ingin memimpin doa kali ini? Hai, Bu. Silakan Nur Akila Rusdianto. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Nur Akila Rusdianto. Selanjutnya Ibu mau bertanya bagaimana aktivitas kalian hari ini? Apakah kalian sudah membantu orang tua seperti membersihkan tempat tidur kalian dan melakukan kewajiban kalian yaitu beribadah dan berdoa? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Jadi sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Yang pertama Nur Akila Rusdianto. Hadir, Bu. Selanjutnya Ariana. Hadir, Bu. Oke, bagus. Semuanya hadir ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menyanyikan salah satu lagu wajib nasional bertujuan untuk menumbuhkan semangat persatuan bagi kalian sebagai generasi muda. Jadi kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia terlintas, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, bagus. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, bagus. Pada hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita dan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan pembelajaran 1. Jadi sebelum masuk, ada yang tahu apa itu lingkungan? Hai, Bu. Silahkan Nur Akila Rusdianto. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal, Bu Guru. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu tambah ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan alam. Selanjutnya, Ariana coba sebutkan bagian-bagian dari lingkungan. Bagian-bagian dari lingkungan yaitu hutan, gunung, sungai, tanaman, dan hewan, Bu Guru. Oke, bagus. Jadi contohnya itu tanah, air, flora, dan fauna semuanya adalah bagian dari lingkungan. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Jadi nanti Ibu akan
memperlihatkan sebuah teks non-fiksi di mana kalian bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa dan tindakan apa yang kalian lakukan tentang peristiwa tersebut. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu lingkungan sahabat kita, Ibu akan menjelaskan tentang mengapa lingkungan berguna bagi manusia. Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kehidupan manusia di berbagai aspek. Jika manusia menjaga lingkungan, maka kebutuhan akan terpenuhi. Oleh karena itu, manusia dan lingkungan saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Jika manusia tidak menjaga lingkungannya, maka lingkungan akan rusak dan memberikan dampak buruk bagi manusia. Contohnya, seperti gambar berikut. Nah, ada yang tahu gambar apa yang ada di layar ini? Saya Baik, Rahmi Heria, silahkan. gambar di atas itu kebanjiran dan kekeringan, Bu Guru. Ada yang tahu berapa dan apa saja iklim yang ada di Indonesia? Hai Bu, Ya, silahkan Nur Akila. iklim yang ada di Indonesia itu ada dua Bu. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim kemarau Bu. Baiklah, berhubung tema kita adalah sahabat lingkungan kita, Ibu akan memberikan teks yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Untuk paragraf pertama dan paragraf kedua, silahkan Rahmi Helia untuk membacanya terlebih dahulu. Baik, Bu Guru. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Sudah, Bu Guru. Baiklah, untuk paragraf ketiga atau paragraf terakhir, silahkan Nur Akila untuk membacanya. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Rahmi Helia dan Nur Akila. Setelah membaca teks tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Hai, Bu. Silahkan untuk Nur Akila. Peristiwa yang terjadi pada teks tersebut, warga di desa
menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Mungkin karena di daerahnya tidak ada air bersih, Bu. Baiklah, jawabannya sudah benar. Ibu akan menambahkan sedikit jawaban tentang warga desa tersebut. Desa tersebut terletak di Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Saya, Bu Guru. Silahkan Rahmiria. Jadi peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Bu Guru. Baiklah, jawabannya sudah benar dan juga sudah lengkap. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silahkan Nur Akila. Dari teks yang sudah dibaca, penyebab peristiwa yang terjadi itu karena Kelurahan Waborobo itu terletak di dataran tinggi, sehingga daerah itu sulit untuk mendapatkan air bersih, Bu. Baiklah, jawabannya sudah benar. Mungkin karena desa Waborobo terletak di dataran tinggi, air dengan cepat mengalir ke dataran rendah dan juga biasanya terjadi karena tidak adanya pohon atau terasering yang menghambat air di daerah dataran tinggi tersebut. Sehingga dengan cepat terjadi kekeringan di suatu daerah. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Silahkan Nur Akila. Pertanyaan saya, kenapa kita harus bersahabat dengan lingkungan, Bu? Dan kenapa kita harus menjaga lingkungan? Bagaimana kalau kita tidak menjaga lingkungan, Bu? Terima kasih. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa lingkungan dan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan rusak dan kehidupan manusia akan hancur. Seperti contoh kecilnya tadi, di lingkungan manusia akan terjadi banjir. Dan saat banjir itu terjadi, banyak bencana-bencana yang dapat terjadi dan merusak lingkungan. Contohnya, matinya tanaman di sekitar, kemudian adanya kejadian tenggelam jika genangan airnya terlalu tinggi dan kerusakan pada rumah atau infrastruktur yang ada di sekitar kita. Apakah jawabannya bisa dipahami? Nah, kalau begitu, Bu, bagaimana cara menjaga lingkungan supaya tetap baik dan tetap bagus untuk ditempati tinggal, Bu? Untuk menjaga lingkungan kita, contoh kecilnya yang harus kita lakukan sehari-hari itu tidak menggunakan plastik dengan berlebihan dan menggunakan produk daur ulang. Kemudian menghemat energi dan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, Bu. Jawabannya sudah saya mengerti. Terima kasih penjelasannya, Bu. Terima kasih Nur Akila. Baiklah, selanjutnya. Saya, Bu, mau bertanya. Silahkan Rahmiria. Apa yang dimaksud menghemat energi, Bu? Menghemat energi di sini yaitu tidak menggunakan energi seperti energi listrik. Jika siang hari tidak perlu untuk menyalakan lampu, ataupun jika udaranya sudah sejuk, tidak perlu menyalakan kipas angin ataupun AC. Sehingga sumber energi dapat dihemat sebaik mungkin. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah,
itulah tadi penjelasan mengenai materi kita hari ini tentang lingkungan sahabat kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa mengerti. Sebagai pekerjaan rumah, Ibu akan mengirimkan link YouTube di grup WhatsApp kalian. Link tersebut kalian akses, kemudian ditonton dengan baik sampai akhir, dan di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian atau meminta kalian mengemukakan pendapat mengenai video yang ditonton. Sampai sini penjelasan Ibu. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Sebelum kita tutup, Ibu ingin kalian menyanyikan dulu lagu Kebunku sesuai dengan tema kita mengenai lingkungan. Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua mawar melati, semuanya indah. Nah, makasih. Sebelum kita tutup pembelajaran, baiknya kita membaca doa. Ada yang ingin memimpin temannya? Saya, Bu. Oke, silakan Ariana. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Amin. Amin. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa pekerjaan rumahnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.